Kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang yang saya cintai karena Allah, kumaha daramang? Pripun kabare, Pak? Saya Ngantuk, Pak? Ngantuk. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya melihat beberapa fakta. Ada orang-orang yang kita saksikan di usia muda sukses, gitu ya Pak ya. Ada yang misalnya 50 tahunan lah ya. Kalau 50 tahun mungkin sudah agak wajar. Wah, punya ini, punya itu, jabatan, harta. Bahkan ada yang 40 tahunan. Kita lihat beberapa teman atau mungkin keluarga di usia segitu tanahnya udah banyak, ya. Kemudian pangkatnya juga tinggi, jadi ini, jadi itu, amanahnya juga ya padat gitu ya. Dan memang orangnya bagus, amanah, kinerjanya bagus gitu. Bahkan ada yang 30 tahunan Pak, ya udah sukses, udah kemana-mana gitu kan, 30 tahunan misalnya. Ada teman-teman kita, baik teman SD, teman SMP, teman SMA, Masya Allah gitu, dijalanin secara tekun, jujur, amanah, dan terus memperbaiki diri, terus belajar. Akhirnya ya secara duniawi nampak suksesnya seperti itu Pak. Dan saya pagi ini izin untuk mengambil atau memetik di antara kunci kesuksesannya bisa jadi karena mereka mulai lebih awal Pak. Benar nggak Pak? Kalau yang udah sukses di usia 35-an atau 40-an, kemungkinan ya mulainya dari SMP udah mulai dagang misalnya. Ya, saya melihat ada yang seperti itu. Di antara teman-temannya dulu yang lain masih sibuk sekolah, hanya sekolah, si bapak ini ternyata nggak cuma sekolah Pak, tapi dagang koran gitu Pak, dagang es sambil sekolah sambil bawa termos gitu Pak. Nah, jadi terbentuk struggle-nya gitu, perjuangan, pengorbanannya terbentuk dari muda, sehingga nanti di usia SMA udah mulai tambah lagi gitu ya, tambah lagi bisnisnya. Atau barangkali ada yang sama sekali yang lainnya sekolah, dia putus sekolah. Karena putus sekolah, kondisi orang tua sulit, dia terbangun kesadarannya untuk apa? Untuk mengangkat kondisi orang tua keluarga dengan ekonomi. Jadilah macam-macam diusahakan gitu. Nah, ada juga yang memang barangkali nggak SMP banget, SMA juga belum, dimulainya setelah SMA barangkali ada. Oh banyak. Ternyata setelah mulai itu langsung ditekunin, nggak pernah neko-neko. Keinginannya juga nggak banyak-banyak, dia nggak banyak ngeliat model langsung beli ini beli, enggak, orangnya sederhana tapi cara kerjanya itu maksimal gitu. Akhirnya kita perhatikan, wah Masya Allah nih jadi gitu kan, jadi sukses, udah punya mobil, udah punya rumah, udah punya macam-macam Pak. Nah, saya di kesempatan pagi ini izin mengambil ibrohnya adalah mereka adalah orang-orang yang memulai lebih awal. Dan dalam Islam sebetulnya ahlan wa sahlan 46 bentar lagi mau berangkat ini. Nah, dan dalam Islam ya sebetulnya sudah sangat jelas terang benderang kita semua diberikan prinsip itu oleh Rasulullah SAW. Artinya begini, kalau untuk urusan duniawi, urusan kerja, bisnis, dagang dan seterusnya, orang yang memulai lebih awal aja sukses, insya Allah,
Masa iya Allah nggak ngasih kesuksesan dunia akhirat bagi orang yang mulai ibadah lebih awal gitu, Pak? Ya, logikanya ya, mulai usaha, mulai dagang, mulai kerja lebih pagi, ya, kinerjanya dijaga, sukses Pak, insya Allah Pak, dunia dapat. Kasarnya begini, kasarnya kalau tibang nyari makan, kata Buya Hamka, ya babi hutan aja makan Pak. Tenang-tenang aja gitu. Manusia kemudian kelaparan, ya masa kali dikasih akal kelaparan kan gitu ya. Nah artinya kasarnya begitu kata Buya Hamka. Kalau urusan makan aja jangan khawatir, babi hutan aja Allah jamin tuh makan. Ya, binatang melata kata Allah udah dijamin rezekinya gitu. Nah, maka sepatutnya kalau kita melihat prinsip-prinsip dalam Islam itu orang-orang Muslim normalnya lebih pagi Pak. Sholat subuh ya, ada yang udah bagus sholat subuhnya 5 waktunya, ditambah lebih pagi lagi tahajud, qiyamul lail, itu lebih pagi. Lalu Rasulullah SAW menguatkan bahwa kita akan hidup berkah kalau mulai lebih pagi. Al barakatu fi bukuriha, keberkahan itu ada di waktu pagi gitu. Jadi artinya kalau kita ingin sukses maka mulainya lebih pagi. Oh, saya mah udah misalnya Pak ya, dalam hati ada yang berpikiran begini, ya umur saya udah hampir maghrib ini. Ya, berarti untuk anak-anak Pak, anak cucu kita Pak, masih bisa kita tarbiyah, kita bisa doktrin ini anak-anak agar punya style ya, lifestyle, gaya hidup itu bangun lebih pagi. Nah itu ternyata kalau kita cek buku-buku yang bersumber dari orang-orang tersukses di dunia, di antara kuncinya adalah mulai atau bangun lebih pagi. Itu kan Muslim Pak. Muslim kan itu, bangun lebih pagi. Lah mereka belum disunat aja sukses. Sunatnya belum Pak, lah kita udah disunat Pak. Maksudnya apa? Gak beriman sama Allah sukses. Masa kita yang beriman sama Allah ya, udah ngikutin Rasulullah, kok nggak lebih sukses gitu? Berarti ada yang salah gitu. Ternyata dicek, ya pantas kehidupannya begini, nggak maju-maju. Misalnya bangunnya itu jam 6 tuh bangunnya misalnya, ya jam 6:30 baru melek. Lah itu kan masih pagi kali, nggak terlambat. Iya, versi siapa nggak terlambat? Ya kalau Muslim ya, kemarin saya udah nyampein di beberapa masjid, selambat-lambatnya Muslim itu kisaran 15 menit sebelum subuh Pak ya. Nah, makanya penting nih untuk kita sama-sama nih, kalau mau sukses ya bangunnya lebih pagi. Anak-anak kita Pak, tahan-tahanan, karena Rasulullah sudah kasih perintah untuk memerintahkan anak-anak kita sholat di usia 7 tahun, maka di usia itu sampai 10 yang kemudian Rasulullah izinkan untuk pukul. Kalau mereka usia 10 tahun belum mau sholat, boleh dipukul. Artinya kalau zaman sekarang itu tidak letterlek Pak ya, mukul ya pukul beneran, gampar, enggak. Apa yang paling dia sukain bisa kita jadikan senjata. Dia suka handphone, ketika umur 10 nggak mau sholat, handphonenya umpetin. Itu lebih tersiksa dibanding dipukul pahanya, dibanding disentil tangannya. Lebih tersiksa handphonenya diumpetin Pak. Maka misalnya dibikin perjanjian, kamu nggak sholat, handphone bapak umpetin. Nah boleh begitu, usia 10 tahun ke atas. Artinya ada prakondisi. Prakondisinya kalau versi Rasulullah mulai dari 7 tahun gitu. Kalau bapak mau ancang-ancang 7 tahun udah diperintahin, berarti kan pemahamannya, pengenalannya dari sebelum 7. Oke, gak apa-apa, lebih bagus gitu. Nah itu kuat-kuatan aja Pak. Kalau kita kalah kuat, ya bapak atau ibu-ibu berarti siap ngambil resiko di usia dewasa mereka malas sholat. Itu kan resikonya. Tapi kalau kita kuat-kuatan, yuk bismillah nih, sebelum subuh kita misalnya tahajud atau sholat
sunnah qobliyah ya qobliyah fajar, ya kita bangunin anak, yuk nak bangun ya. Nggak perlu juga karena kita ambisi jadi anak soleh anak soleha digebrak-gebrak, kagak ya. Bangun sholat subuh belum bangun, udah azan belum bangun juga, bangun, enggak, trauma lagi nanti dia, nggak enak. Begitu bangun udah bad mood ya, moodnya udah rusak gara-gara dibanguninnya di gojlak, enggak, jangan. Ya halus aja Pak, didoain, dielusin, dipijitin jempol kakinya, ya kakinya, diusapin kepalanya. Tahan-tahanan Pak kita dari 7 sampai 10 tahun tuh, 7, 8, 9, 10, 4 tahun lah misalnya. Tahan-tahanan membangun habit subuh atau mungkin nanti usia 10 tahun sampai balik tahajud gitu kan. Nah, kalau kita tahan-tahanan itu ya, menurut pengalaman dan penelitian para pakar itu, nanti ketika usia balik kita udah nggak sibuk lagi udah, karena udah terbangun kesadarannya Pak. Tapi lolos di situ Pak, 7 sampai 10 lolos, maka bersiaplah di usia balik kita yang makan hati, ngelihat anak susah sholat, bener nggak Pak? Ya, berat diajak ke masjid karena nggak terbangun di usia 7 sampai 10. Tapi gimana kalau anak kita udah terlanjur gede, dewasa, memang kondisinya ya nggak doyan, belum doyan ke masjid, belum doyan sholat, gimana? Bisa nggak? Bisa. Insya Allah tetap bisa diusahakan. Cuma butuh usaha yang lebih keras lagi. Butuh waktu juga. Karena kita dulunya kelewat, udah gitu aja Pak. Nah makanya penting nih bahwa kehidupan Islami itu sebetulnya kunci kesuksesan yang paling utama Pak. Di antaranya mulai bangun lebih awal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita udah selesai nih Pak. Bab sholat ya, dari syarat sah, waktu-waktunya juga udah kita pelajarin. Kemudian syarat wajib, sunnahnya, rukunnya, makruhnya, pembatalnya udah. Tinggal ujian Pak. Ya, tinggal ujian. Siap nggak Pak? Ujian apa ujian? Nggak ada ujian di sini Pak. Taklimnya jiping. Baik, ini kita izin Pak. Semalam saya nanya ke DKM, ini mau dilanjutin Riyadhus Shalihin hadis lagi atau mau praktek sholat? Katanya, yaudah bismillah deh praktek sholat katanya. Biar nanti bapak-bapak terasa, oh segini ukurannya, oh geraknya begini yang tepat gitu. Nah jadi diarahkan sama pengurus masjid ya untuk praktek sholat katanya Pak. Siap Pak? Halo? Siap? Mau praktek nggak nih Pak? Atau praktek tidur? Praktek tidur di majelis? Udah, itu udah sering Pak ya. Boleh Pak? Boleh Pak? Boleh nggak? Berkenan nggak nih Pak? Kita praktek Pak ya? Bismillah Pak ya. Kalau praktek berdiri dong berarti Pak. Boleh Pak berdiri Pak? Nanti saya izin boleh nggak Pak? Kalau barangkali ada yang, oh ini dalam mazhab Syafi'i kurang naik ya, boleh Pak ya? Ya, Kang Rusman, Kang apa? Angkos ya, Angkos boleh maju, yang masih muat boleh. Baik, yang pertama harus dicek syarat sahnya ya Pak ya. Kemarin singkatannya apa sih Pak? MBB, masih ingat nggak Pak? MBB SPD. Syarat sahnya, syarat wajibnya udah, kemudian nanti dicek rukun-rukunnya Pak. Nah, singkat nanti sama-sama kita praktekin, terus saya nanti izin keliling gitu Pak ya, ngeliatin biar jelas. Baik, syarat sahnya udah ya. Misalnya apa Pak? Syarat sahnya Pak? Ingat nggak Pak? Lupa ya. Muslim Pak, MBB apa Muslim ya, berakal, balik kan gitu Pak. Dan seterusnya saya nggak mau nanya lagi ya. Nanti bawa-bawa pulang lagi. Baik. Ya anggaplah syarat sahnya udah, syarat wajibnya udah Bapak ketahuin. Nanti kita praktek. Yang pertama apa Pak? Rukun kan? Yang praktek mah rukun doang Pak. Niat. Kita niat apa nih? Subuh ya? Subuh ya Bu ya? Usolli fardhu dalam mazhab Syafi'i kan disebutin
mau ngapain, sholat ya, kemudian sholatnya sunnah apa fardu, fardu ya kan. Terus sholat apa, subuh, zuhur, asar, sholli fardhu subhi kan begitu ya. Kemudian apa, mustaqbilal, kemudian rakaatnya berapa disebutin semua sebagaimana yang Bapak hafal. Tapi Pak, maaf Pak, ada ternyata kita temukan ya, misalnya di pro gitu ya, di yang kelas dewasa, ternyata penyebutan itu salah juga di niatnya Pak. Usolli fardhul maghribi salasa rakaataini. Nah, tuh gimana tuh Pak? Udah salasa 3 tapi rakaataini. Nah, hati-hati Pak. Ini juga penting Pak. Wah, ternyata sama kayak saya nih, dalam hati ada yang begitu. Nah, kita penting Pak, diperbaikin, dicek lagi niat sholatnya gitu ya. Nah, yang penting intinya jadikan sebagai sah atau enggaknya yang di dalam hati ya. Kalau lafaznya ada yang keliru, nanti tinggal diperbaikin. Nah, berarti kita praktek sholat subuh nih insyaallah. Sholli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ya, apa adaan makmuman atau imaman kan gitu Pak, lillahi ta'ala. Kemudian ya, dalam mazhab Syafi'i ininya menghadap kiblat Pak, telapaknya. Oke, silakan praktek. Nah, kan ada yang begini Pak ya, ada yang begini ya. Kalau di mazhab Syafi'i ada beberapa penjelasan. Pertama ini nih, bawahnya telapak itu di bahu Pak. Coba Pak, segini. Nanti ininya Pak sejajar dengan kuping. Nah, gitu. Jangan begini Pak ya. Ada Allah, bukan. Ini salah nih. Ya, dalam mazhab Syafi'i bukan begini tapi begini. Ya, semuanya menghadap ke kiblat. Oke. Enggak terlalu renggang juga. Enggak begini juga, gini aja. Oke. Yang pertama ininya sejajar bahu ya. Kemudian ujungnya sekuping. Ada lagi yang ini jempol nih. Jempol sejajar dengan cupingnya. Ini cuping nih, tempat anting ya perempuan mah ya. Gini tuh. Nah, coba saya sih nggak bisa ngukur ya, tapi ini seukuran gini aja nih. Jadi kalau bapak-bapak ada yang begini, ada yang barangkali segini juga, lebih bawah dikit, masih oke lah gitu. Tapi juga kan nggak mungkin kita ketika sholat ngubur kan Pak, Allah, nggak mungkin. Itu perkiraan aja ya. Allahu Akbar. Allah sambil begini, sambil kemudian berniat. Allah di sini niatnya. Ya, Allahu Akbar. Oke Pak, sekarang praktik Pak, takbiratul ihram sampai kemudian bersedekap antara perut dan dada, tengah gitu. 1, 2, 3. Allah. Baik, maaf. Tahan Pak, tahan. Biasanya Bapak semana tahan. Allah, coba. Pak Haji, Abi turun dikit. Gitu, kira-kira. Oke, naik dikit Pak. Naik, ya. Kesenggol Pak Darhono ya. Ini naik dikit, maaf ya Pak. Nah, gitu naik. Jadi biar tepat Pak, kalau disebut mazhab Syafi'i kita udah ini belum nih. Nah, kalau naik nyenggol sini ya, ntar tersinggung gitu. Enggak lah, santai aja. Oke, sip. Langsung sedekap Allah. Nah, ini selama begini sampai sedekap ngucapin terus Allahu Akbar. Pendapat pertama Allahu Akbar. Pendapat kedua dalam mazhab Syafi'i juga Allahu Akbar baru turun. Jadi abis di awal Allahu Akbar. Jadi barnya udah di atas gitu. Allahu Akbar. Atau boleh Allahu Akbar. Nah, di sini baru udah mendekat sedekap baru Allahu Akbar. Boleh. Nah, kemudian tangannya, Mbak. Ya. Gini. Tangannya. Di pergelangan. Ada juga yang memang agak sini gitu. Tapi kita ngambil yang umum aja. Yang di pergelangan. Nah, di sini ada Pak, ada juga ada pendapatnya gitu ya. Tapi yang umum kita ambil di sini. Baik. Allahu Akbar gitu ya. Kemudian apa? Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah sampai
Nah, misalnya lagi berjamaah waladhdallin, maka bagian dari sunnah menjawab amin, dan itu dilafazkan Pak, bukan dalam hati. Ya, kalau udah fi'il jadi perbuatan itu dilafazkan. Misalnya imam kita waladhdallin, kita nih, itu nantinya ya nggak jadi sunnah hayat, nah itu ya, amin gitu. Karena ketika kita mengucapkan amin, malaikat juga ikut mengaminkan seperti itu. Nah, baik, ini sudah ya. Pandangan kemana Pak? Ya, ke tempat sujud. Ya. Studi kasus. Studi kasus. Misalnya lagi sholat begini, ya. Imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha. Bapak pegel banget. Gimana satu sholatnya? Sah? Oke ya, saya ulangi nih Pak, lihatin gerakan saya nih Pak. Imamnya tadi Kang Rusman ya, wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha. Ustaz Marta tadi malam habis main tenis meja misalnya, pegel bener. Fal mughirati subha. Gimana sholat saya? Sana. Ini kan pemahaman ya, ya. Ya. Walaupun cuma sekali, tapi 1, 2, 3, 4, itu udah 4 itu hitungnya tuh. Jadi 4-4-nya gerak gitu. Nah, makanya saya bilang kemarin hati-hati nih, bukan cuma yang berurut-urut, tapi kalau semuanya gerak ya, itu masuknya 4 gerakan gitu. Nah, baik. Studi kasus lagi Pak, studi kasus Pak. Ya, lagi begini. Terus misalnya bapak-bapak nggak ngeh tanpa sadar, bocah bolak-balik gitu. Pas lagi ngelengos, dia ngeliat, tuh, gimana status bapak sholatnya pas bapak lagi begini? Hah? Sah Pak ya? Yang batal gimana? Yang batal? Hah? Apa? Nah ini tentang menghadap kiblat nih Bang. Kalau cuma begini dia sah tetap ya. Tapi kalau sampai begini, bisik, ya itu baru nggak sah, membatalkan. Tapi kalau cuma tanpa sadar nengos, dia nggak apa-apa. Karena cuma kepalanya gitu ya. Nah, tapi kalau udah badan, jadi yang dimaksud menghadap kiblat itu adalah body badan. Jadi kalau dia udah begini, ya dia batal. Baik. Studi kasus yang lainnya Pak, lagi sholat, ternyata mungkin lampu agak gelap, nyamuk gatal banget sini nih, contoh, sini dah, ngek ya. Terus bapak garuk, gimana statusnya? Hah? Kan lebih 3 kali. Gerakan kecil. Wah, pinter-pinter nih, mantap nih. Jadi kalau cuma jarinya Pak, dia masuk gerakan kecil, dia mau gerak berapa aja nggak apa-apa. Kecuali bapak pas garuk, itu bukan garuk tapi garok. Baik, oke Pak, itu cukup ya studi kasusnya ya tentang beberapa kondisi gitu ya. Allahu Akbar, kemudian Al-Fatihah, baca surat. Nah, setelah itu pandangan ke tempat sujud. Lalu ruku, Allahu Akbar. Sunnahnya gitu ya. Allahu Akbar. Boleh langsung juga, boleh. Nah, ini telapak ditempurung Pak. Silakan ruku Pak. Allahu Akbar. Nah, baik, izin Pak, izin ya. Maaf, ngapunten nih Pak Imin, kepalanya terlalu menunduk. Ngapunten Pak. Nah, nanti pandangannya ke ujung jari jemari Pak. Chandra terlalu ngedengak, Bang Chandra. Nah, begitu Pak. Maaf ya, pegang kepala nih, ngapunten. Nah, kalau Pak Haji Samuri itu kan karena tulangnya juga sudah tulang sepuh, mungkin ketika meluruskan ini Pak, jadi sulit kan ya.
Abi juga sama ya, Bi? Sama. Susah ya. Oke, baik. Ya. Ingat, ininya di tempurung, Pak. Iya, di tempurung. Ya, Pak Haji jangan dipaksain. Pak Haji jangan dipaksain, Pak Haji. Nah, oke. Udah? Siap. Sami Allah. Oke. Jadi ininya di tempurung. Jangan terlalu ke bawah begini. Kalau di betis terlalu ke bawah ya. Oke. Nah, yang benar adalah di tempurung, jarinya direnggangkan. Bukan begini. Tapi di sini. Oke. Nah, tadi kondisinya Abi sama Pak Haji Samuri nggak mungkin kita paksain untuk lurus karena udah tulang tua. Jadi kalau kita paksain ini patah. Termasuk kalau misalnya barangkali kuatnya cuma segini, ya emang udah sepuh, ya harusnya kan barangkali begini. Tapi karena udah sepuh, hanya sebagian cuma gini doang nih. Gimana statusnya, Pak? Sah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Baik. Setelah begini, ya. Ini pandangan tuh ke ujung-ujung jemari gitu ya. Nah, baik. Sami Allahu liman hamidah sama kayak tadi. Sami Allahu liman hamidah. Tapi stabilitas ya, gerakan atau letak atau posisi harus sama. Ini lupa dari awal. Ini tuh ke arah kiblat, Pak. Bukan sebetulnya nggak begini ya. Tapi lebih diusahakan begini, Pak. Jadi lurus. Bukan begini nih, ya. Tuh. Ya, jangan diusahakan lebih menghadap kiblat begini lurus gitu. Ya, kayak Wing Chun kan. Wing Chun kan begini. Tuh. Nah, kita begini. Oke. Sami Allahu liman hamidah. Baik. Selanjutnya praktek turunnya, Pak. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i turunnya apa dulu? Kalau lagi begini, ya kan ada kurang. Susah ya? Iya. Gak apa-apa, karena sakit. Iya. Kalau kondisi yang berbeda, gak apa-apa. Ada yang mau nanya, langsung tanya, gak apa-apa. Kalau misalkan pegang tempurung tapi badannya nggak lurus gimana? Nah, diusahakan jadi memang kayak nyiku ya, nyiku. Ini megang tempurung, tapi biasanya kalau sandarannya udah kuat, dia setelan tangan itu udah nyikuin begini. Kalau udah kuat begini, biasanya nyiku gitu. Tapi barangkali ininya nggak terlalu nempel, cuma menyentuh begini ya. Tuh. Berarti kurang sempurna ininya. Sandaran ke sini. Kalau udah kena tempurung tapi nggak lurus. Iya. Jadi gini tadi, sebetulnya kalau misalnya ininya udah bersandar total, ya normalnya sih udah lurus begitu normalnya. Tapi kadang-kadang ya ininya nggak bersandar total, cuma nempel doang nih bang, gitu. Ya. Nah, sandarin aja tuh. Ini saya tempelin doang nih. Ini saya sandarin nih. Tuh. Itu. Nah, jadi ukuran normalnya sebetulnya nyiku tuh harusnya. Tapi karena dia mungkin nggak sempurna, ya disempurnakan. Jadi ukurannya dalam mazhab Syafi'i kalau ada ditaruh misalnya gelas ataupun apa, dia nggak jatuh gitu. Taruh benda nggak jatuh. Jadi nggak miring. Tadi saya izin ngoreksi ya, terlalu ke bawah nih. Nah, terus tadi terlalu ngedengar misalnya. Baik. Turunnya adalah ini dulu, Pak. Dengkul. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, dengkul, ya. Kemudian tangan, baru kening. Ya, Pak. Dengkul, tangan, kening. Nih saya contohin dulu. Allahu Akbar, begini, baru begini. Itu turunnya sholat dalam mazhab Syafi'i. Ya, yang terpenting adalah jangan kening dulu. Baik. Oke. Terus bagian belakangnya, ya, ketika sujud, Allahu Akbar, ini renggang nih dalam mazhab Syafi'i. Ya, Pak, bukan begini, Pak. Wah, yang saya tahu dalam hadis rapet, ya itu kan mazhab yang lain. Dalam mazhab Syafi'i direnggangin. Bismillah. Kita turun dari i'tidal ke sujud, Pak.
1, 2, 3. Allah, langsung dengkul ya gitu. Allahu Akbar, tangan, lalu ini kening. Baik ya, boleh naik lagi Pak, naik lagi, kelihatan gak nih? Jadi ininya ketika sujud, maaf, jari jemarinya itu ke arah kiblat begini ya, gini. Minimal 1 jempol kalau nggak kuat gini nih. Yang salah begini. Ini nggak benar nih. Yang benar begini. Kalau sekiranya kakinya udah nggak kuat, minimal 1 jempol. Termasuk nanti pas duduk begini juga. Duduk di antara 2 sujud, ya. Duduk iftirash rakaat kedua atau duduk istirahat sebelum naik ke atas. Ini begini. Minimal 1 jempol kalau nggak kuat. Aduh, saya udah nggak bisa yang kayak gitu mah. 1 jempol nggak apa-apa. Tapi kalau begini disampaikan ini kurang tepat ya begini. Jadi gitu. Baik. Nah, jadi sujud gitu ya. Duduknya begini. Yang udah nggak bisa siapa? Yang udah nggak bisa? Abi udah nggak bisa? Kalau turun duluan pakai tangan saya nggak bisa. Iya, makanya pakai ini. Pakai dengkul nggak bisa. Oh gitu ya, sakit. Oh iya. Pakai dengkul Oglek. pokoknya nggak bisa. Iya, berarti ini dalam kondisi kan uzur syar'i Pak ya. Kalau kayak yang lain barangkali masih kuat bisa. Ini kalau mazhab Syafi'i begini. Tapi ternyata sakit. Ada macam-macam lah penyakit. Maka ini dulu nih. Nah, itu beda lagi ya kondisinya ya. Dan itu dalam Islam bentuk keringanannya enggak yang saklek-saklek banget Pak, enggak. Islam itu agama yang memudahkan. Ini saya cuma menyampaikan, mempraktikkan fikih dalam mazhab Syafi'i gitu. Nah, ini turunnya begini ya. Kemudian ini Pak, tangan itu ke arah kiblat. Bukan begini. Lagi pas sujud begini nanti nih. Bukan begini. Full semuanya ke arah, bukan begini. Atau begini, enggak. Jadi lurus dia ke arah kiblat. Letaknya itu pas di ya, bawahnya pundak. Itu. Bukan gini ya. Bukan gini juga. Ya. Jadi di atas pundak. Ininya direnggangin Pak. Ya. Jadi ini direnggangin nih. Sebisa mungkin direnggangin. Ya, bukan begini. Allahu Akbar, rapat bukan, tapi direnggangin. Sesuai dengan keleluasaan kondisi saat sholat berjamaah. Kalau rapat-rapat berjamaahnya kan otomatis kan nggak juga renggang begini kan, gitu. Baik, boleh Pak sekali lagi Pak kita sujud Pak. Ininya dicek menghadap ke arah kiblat, lurusin antara siku dan bodi kanan kiri jangan rapat, agak direnggangin ya. Yang rapat itu perempuan soalnya. Baik, ya. Sip, duduk di antara 2 sujud, kakinya ya, jemari-jemarinya menghadap kiblat semampunya, minimal 1 jempol. Baik. Nah, kemudian naiknya ya. Naiknya ini dulu ya. Kemudian apa namanya? Lenggul, baru naik ke atas. Gitu. Nah, naik ke atas. Kalau rakaat pertama dia langsung tek gitu ya, dari sujud rakaat pertama langsung begini. Tapi kalau maghrib, zuhur, asar, isya kan ada rakaat kedua tuh tasawuf awal. Maka dia bangun sunahnya angkat lagi takbir intiqal. Tapi kalau subuh atau sholat sunnah dia langsung habis dari sujud misalnya ya. Nah gini, langsung tuh. Nah
Tapi kalau maghrib misalnya, ya, asyhadu an la ilaha illallah, ya, dan seterusnya, Allahumma sholli ala Muhammad, ya, naik takbir dulu, sunnahnya begitu. Baik. Rakaat kedua di sholat subuh, baca Al-Fatihah lagi, kemudian surat lagi, lalu sama ruku, ya, lalu i'tidal dan kunut, ya, kunut normal ini biasa. Ada nggak yang begini? Ya boleh dah. Boleh, stylenya Rasul juga ngangkat tangan kan, sampai bahkan nampak ketiaknya gitu kan. Yang nggak boleh adalah gini, Allahumma hdina fiman hadait wa afina. Tapi dia agak digini nih dikit nih, gimana tuh? Apa? Tamu datang. Allahumma hdina fiman hadait wa afina. Ini menyerupai cara ini ya, cara ibadahnya orang lain atau ritual. Gini kita. Baik. Selanjutnya di tasyahud. Ya, anggaplah udah selesai rakaat kedua, ya, turun. Nanti kita temukan ada di wasallallahu, ya, ala nabiyil ummi, ya, gitu. Itu ada yang dikelasin tuh. Wasallallahu ala nabiyil ummin wa ala alihi wa baraka wa sallam, gitu ya. Itu ada yang dikerasin, ada yang jahar, ada yang sir. Nah, itu perbedaan pendapat aja. Nah, baik. Kemudian yang terakhir adalah kalau di subuh berarti rakaat keduanya tawaduk, ya Pak. Gini Pak. Nah, ininya diselipin. Kalau mampu Pak. Yang sepuh-sepuh kecuali ya, pengecualian. Ini, nah, semampunya ini Pak. Ini apakah mampu full sampai menghadap ke kiblat semua lurus, atau mencong begini ya, rada mencong, atau kayak tadi minimal sejempol, yaitu semampunya tuh Pak. Yang penting minimal jempol nih, harus ada yang mewakili menghadap kiblat gitu. Begini nih kakinya, ya. Terus lebihan ininya seberapa? Lebihan ininya senyamannya Bapak. Ada yang saya liatin cuma sedikit ya, ada yang segini Pak, ada nggak? Ada nggak? Barangkali ada yang nyamannya segitu Pak, gitu. Ya resikonya diinjak sama yang lain, kedudukan ya, sama orang sebelah didudukin ya. Jadi nyamannya Bapak aja ya, nongolnya seberapa Pak. Baik. Nah, selanjutnya kan ada ini, ada tasyahud ya. Jadi ininya letakannya di atas tempurung. Ininya. Ya, bukan di bawah sini. Ya, baik. Oke. Coba sekarang coba ininya. Dua-duanya di sini. Yang sebelah kanan ada dua. Ya, yang jelas dia ini dulu gini nih. Gerakan ini. Enggak langsung naik kalau di mazhab Syafi'i, tapi turun dulu, gini, turun dulu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu alla. Kapan naiknya Pak? Illa, ya. Coba Pak, latihan naik Pak. Asyhadu alla ilaha. Belum ila. Kalau yang itu tuh ila. Dia naiknya pas illa. Yang ada tekanan illallahnya. Asyhadu alla ilaha. Belum. Jadi bukan yang itu ilahnya. Kalau yang pertama ilah. Kalau yang ini illahnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, di situ naik. Nah, kemarin saya sudah jelasin ada nafyu, ada isbat, penetapan, ada penafian, ada asyhadu alla ilaha illallah. Naik di situ, ya. Nah, kemudian pas naik itu di mana posisi jempol? Ada dua. Yang pertama ngikutin telunjuk asyhadu alla ilaha illallah begini, atau nempelin ke sini. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, di sini. Bisa di sini, bisa di
mengiringi telunjuk. Ya. Coba Pak latihan Pak. Ya, turunin dulu. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Ya. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Barangkali bapak-bapak ada yang doa sendiri kan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Assalamualaikum. Nah, pas assalamualaikum turun, ini kum di sini ya, warahmatullah ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, silakan dipraktik Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, praktek salam Pak ya Pak. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kum di sini, warahmatullah di sana. Kum di sini, warahmatullah. Jangan kebanyakan gerakan Pak. Hati-hati, kepala termasuk gerakan besar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ada yang begitu kan? Suka ada kan yang begitu? Itu berapa gerakan ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Batal udah nanti. Ya, assalamualaikum. Gak usah gerak juga nggak apa-apa. Tak perlu itu, nggak perlu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Dipersilakan kembali ke tempat masing-masing. Ada yang mau nanya? Silakan Pak. Kalau yang bawa anak itu gimana? Itu kondisi yang ini ya, kondisi yang beda. Kondisi yang berbeda dipersilakan. Namanya bawa anak ya. Artinya dia dalam kondisi syar'i. Jadi boleh. Tapi memang begini Bang Endang. Ini ya apa stretching. Jadi Bang mengenai orang sholat yang memang sambil bawa anak, walaupun itu dalam kondisi yang uzur syar'i ya, tapi diusahakan gerakannya itu tidak yang terlalu banyak, sehingga mudah-mudahan sih walaupun sambil gendong anak dia tetap menjaga nggak lebih dari 3 gitu. Tapi kalaupun ada yang lebih ya, pendapat ulama yang lainnya mengatakan ini uzur syar'i, daripada nanti anaknya celaka atau main kemana-mana mendingan dipegangin terus. Tapi kalau saya lebih condong sebisa mungkin diperhatikan maksimal gerakan tadi, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Abi ada pertanyaan Bi? Pegel ya Bi? Dengkulnya. Duluan dengkul udah nyerah. Oh iya, itu cuma di mazhab secara standar. Tapi kalau kondisi yang sakit nggak apa-apa, sesuai kemampuan. Ada lagi? Wah, siapa dulu? Om Pimpa. Silakan. Kalau subuh itu dari 3 jam lagi. Sujud itu tahan dulu baru ruku. Bangun dari sujud. Subuh maksudnya yang langsung. Ada yang maghrib, isya. Itu cara ambil dari sujud itu. Oh, langsung begini ya? Enggak yang sujud ini. Jadi ada yang begini atau di mazhab Syafi'i sama semua. Sama semua. Iya. Kalau subuh langsung karena aja atau dulu Jadi memang gerakannya itu berurutan ya. Kalau turunnya begini, tek, nanti begini. Gitu sebetulnya berurutan. Turun sujud begini, tek ya. Nanti naiknya begini. Gitu. Benar langsung atau ada juga mainan sedikit ya bangunnya? Itu duduk istirahat maksudnya. Pas bangun nggak langsung diri. Berarti kalau yang milih untuk duduk istirahat, ya berarti dari duduk istirahat itu tadi. Kalau yang tadi saya praktikkan dari sujud langsung,
yang saya praktek dari sujud langsung tuh. Dan itu sifatnya sunnah tadi, masuknya sunnah hayah. Kalau ditinggalkan atau memang nggak sempat atau buru-buru langsung naik, nggak apa-apa. Nggak tumanina berarti ya? Hah? Nggak tumanina berarti ya? Kalau langsung bukan tumanina berarti maksudnya? Enggak. Itu sunnah hayat masuknya di mazhab Syafi'i. Kang Rusman tadi apa? Tadi salam terakhir tadi. Itu di pertemuan yang lalu, kajian yang lalu, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai baru nengok kanan. Oh iya. Kalau yang sekarang kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Kalau yang assalamualaikum warahmatullahi itu baru nengok, itu mazhab Syafi'i juga atau bagaimana? Enggak. Emang saya praktekin gitu ya? Enggak, yang bukan Ustaz. Sebelum Ustaz. Oh iya. Jadi ini kejaman juga nih. Iya. Dia kan bingung. Iya. Apakah yang lalu juga itu mazhab Syafi'i? Baik. Atau ini dua-duanya? Baik. Ya. Nah, berarti kita kembalikan itu dalam dalam ranah apa? Apakah gerakannya itu bagian dari rukunnya juga atau cuma salamnya yang rukun gitu ya? Artinya kalau gerakan itu dia ternyata masuknya gerakan yang disebut dengan sunnah hayatnya gitu. Intinya salamnya bukan gerakannya, sama seperti takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar kan sambil niat juga. Jadi yang dianggap sebagai takbiratul ihram itu tangannya apa Allahu Akbarnya kan gitu ya. Nah, dalam salam itu kalau yang saya ketahui memang assalamualaikum sumbernya itu dari muridnya Habib Umar bin Hafiz yang sekarang lagi di Indonesia nih. Habib Umar yang kemarin di Istiqlal. Nah, sumbernya muridnya beliau. Jadi beliau mengajarkan assalamualaikum warahmatullahi begitu. Nah, adapun yang berbeda itu teknis. Artinya di dalam mazhab Syafi'i juga nggak satu pendapat emang beda-beda. Jadi nggak masalah. Termasuk tadi ada yang ininya di bahu, ujungnya di kuping, ada yang ujung jempolnya di cuping ya. Tergantung ininya ujung jari jemarinya seberapa sesuai dengan ukuran tangan. Nah, artinya kalau assalamualaikum warahmatullahi bisa, assalamualaikum warahmatullahi bisa. Yang penting salam utamanya, salamnya gitu. Jadi sebetulnya gerakan sholat itu kenapa kemudian ada perbedaan pendapat? Karena Nabi juga nggak satu model. Cuma nanti imam ini ngambilnya yang begini, misalnya Imam Syafi'i yang seperti ini, nanti Imam Malik lebih mencolok seperti ini, Imam Ahmad bin Hambal seperti ini. Nanti di tubuhnya mazhab Syafi'i juga ada sedikit perbedaan, bahkan juga ada yang perbedaannya signifikan gitu. Nah, artinya kita fleksibel itu, bentuk fleksibilitasnya di dalam satu mazhab pun mungkin terjadi ada sedikit perbedaan. Wallahu a'lam. Yang penting itu salamnya nanti diperjelas bahwa rukun sholat itu salam yang keberapa? Rukun sholat itu salam yang kedua apa yang pertama? Nah, ayo Pak, yang mana? Yang pertama Pak. Nah, yang pertama salam yang menjadi rukun sholat itu salam pertama. Jadi salam kedua kalau misalnya kita keburu-buru emang qadarullah lupa, maka dia tetap sah. Gitu. Baik. Tadi siapa Kak Abang? Ini Ustaz untuk makmum yang terlambat. Apabila imam sudah baca Al-Fatihah terus surat kan, itu lebih utama baca iftitah apa langsung Al-Fatihah? Al-Fatihah. Iya, karena iftitah itu sunnah, Al-Fatihah wajib, rukun. Iya. Baik, ada lagi? Ya, Bang Pur. Ada juga baca sholat jamaah, makmum itu dan baca surat kan menggunakan imam. Sorry gimana? Nggak baca surat? Iya, si makmum ini menggunakan imam, tanpa baca surat, Fatihah atau surat pendek. Itu gimana? Ada mazhabnya juga nggak? Pokoknya makmum sepenuhnya mempercayakan ke imam gitu. Iya. Hanafi, mazhab Hanafi itu
qiraatul imam, qiraatul makmum. Jadi imam itu tamengnya makmum, semua makmum ditanggung oleh imam gitu, mazhab Hanafi itu. Iya. Iya. Iya, itu Hanafi banget itu. Tapi kalau di mazhab Syafi'i kita dianjurkan baca Al-Fatihah lagi karena untuk menjamin Al-Fatihah masing-masing. Jadi walaupun sudah ada imam yang baca, makanya kan setelah waladhdallin amin, kan kadang-kadang suka diem tuh imamnya sejenak. Nah, kita baca di situ. Emang ada beberapa cara. Yang pertama, mengiringi bacaan imam bismillahirrahmanirrahim. Makmum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum alhamdulillahirabbil alamin. Imam ar-rahmanirrahim. Makmum ar-rahmanirrahim. Ada yang begitu. Ada yang selesai dulu imam sampai dari alhamdulillah bismillah sampai waladhdallin amin, baru imamnya diam sejenak, makmum bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahman. Gitu. Ada dua cara, yang mengiringi, ada yang setelah Al-Fatihah selesai. Ada lagi? Ya, Bu. Silakan, Bu. Iya, Bu. Tepuk paha. Kode tepuk paha, Bu. Jangan lembut-lembut sekali, Bu, nggak kedengeran, Bu. Bukan mengelus tapi menepuk, ya. Kalau dielus pahanya kagak kedengeran. Jadi ditepuk. Sekali nggak kedengeran, 2 kali. Jangan 3 kali, 3 kali batal. Nah, ya, itu juga penting untuk diwaspadain gitu. Iya. Ya. Bukan teman imam. Iya, Bu. Iya. Merapat. Oh iya, ya baik. Tadi kan saya sampaikan kalau laki-laki itu ketika sujud begini. Nih, perhatiin, Bu. Ya. Gini kan tangan nih. Kalau perempuan tuh gini. Gitu. Di dalam mazhab Syafi'i. Seperti itu. Kakinya iya lebih rapat dibanding laki-laki, nggak yang renggang banget gitu, nggak rapat banget juga, tapi nggak serenggang laki-laki. Satu. Terus ketika takbiratul ihram, laki-laki begini, perempuan nggak yang terlalu begini lah. Tapi ukurannya seberapa? Nggak ada ukuran akurat. Apa iya sahabat betul-betul melihatnya 3 cm, 5 cm? Enggak. Itu ini aja, apa namanya, perkiraan aja gitu. Ada lagi, Bu? Ono meneh. Ana maning. Sampun. Atos. Udah, Pak, ya. Alhamdulillah. Ya, jadi mudah-mudahan beberapa yang barangkali oh iya selama ini miring, oh dilurusin gitu ya, kakinya salah bentuk, salah gerakan, diperbaiki. Mudah-mudahan dengan senantiasa memperbaiki sholat kita, Allah terima semua yang kita jalanin dan jadi bekal husnul khotimah. Kita tutup dengan surat Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.